Berubah ya berubah. Menarik uang-uang dolar yang orang Indonesia suka taruh di luar balik sini. Jadi kemungkinan bisa dijalankan dalam waktu mungkin 1 bulan ke depan. Di menara-menara kaca Singapura, di balik brankas digital yang terkunci rapat, sebuah harta karun raksasa milik Indonesia telah lama bersemayam. Ini bukan dongeng. Ini adalah realita triliunan rupiah, miliaran dolar Amerika, yang dikumpulkan oleh para konglomerat pengusaha orang super kaya Indonesia. Dana ini tertawan dalam sebuah sistem yang menjanjikan keamanan dan kerahasiaan, jauh dari hiruk-pikuk ekonomi dan politik tanah air. Angka pastinya selalu menjadi misteri. Sebuah rahasia umum yang dibisikkan di koridor kekuasaan dan ruang rapat Dewan Direksi. Perkiraannya selalu mencengangkan, cukup untuk membiayai infrastruktur 1 dekade, atau melunasi sebagian utang negara. Selama bertahun-tahun, dana ini menjadi semacam hantu bagi perekonomian Indonesia. Keberadaannya terasa, namun wujudnya tak tersentuh. Para ekonom hanya bisa berteori tentang jika saja dana itu kembali. Jika saja modal sebesar itu bisa diputar untuk jalan tol di Sumatera, pabrik di Jawa Tengah, startup teknologi di Jakarta. Namun, ia tetap berada di seberang selat, hanya beberapa ratus kilometer jauhnya. Namun terasa seperti di dunia lain. Dana tersebut menjadi simbol ketidakpercayaan, cerminan dari keraguan pemilik modal terhadap stabilitas rumah mereka sendiri. Ia adalah saksi bisu dari krisis-krisis masa lalu dan ketidakpastian masa depan. Kondisi ini menciptakan sebuah ironi yang menyakitkan. Indonesia, dengan populasi terbesar keempat di dunia dan sumber daya alam melimpah, seringkali harus mencari pinjaman ke luar negeri untuk membiayai pembangunannya. Kita meminjam dari lembaga-lembaga internasional, menerbitkan surat utang global, sementara kekayaan warga negaranya sendiri justru memperkuat sistem perbankan negara tetangga. Singapura memanfaatkan aliran dana ini, bank-bank tumbuh subur, pasar modal liquid, ekonomi stabil. Namun, angin perubahan mulai berhembus kencang dari Jakarta hari ini, 28 September 2025. Sebuah kebijakan berani telah diumumkan. Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Keuangan Purbaya, tidak lagi mau hanya berdiam diri. Era bujukan dan imbauan telah berakhir. Kini, genderang perang untuk memulangkan dana itu telah resmi ditabuh. Sebuah ultimatum telah diberikan. Akankah raksasa finansial itu pulang? Apa dampaknya bagi kedua negara? Pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah, mengapa Singapura? Mengapa bukan Tokyo, Hong Kong, Zurich? Jawabannya terletak pada 3 pilar utama yang dibangun Singapura dengan sangat teliti selama puluhan tahun. Pertama, stabilitas. Singapura menawarkan sebuah kepastian yang sulit ditandingi. Sistem politiknya stabil, hukumnya ditegakkan dengan tegas, dan nilai mata uangnya terjaga dengan baik. Bagi pemilik modal yang trauma dengan gejolak politik dan ekonomi di Indonesia, dari krisis moneter 1998 hingga fluktuasi kebijakan yang tak terduga, Singapura adalah sebuah oase ketenangan. Mereka bisa tidur nyenyak, tahu bahwa kekayaan mereka tidak akan tergerus oleh inflasi yang tiba-tiba melonjak, atau kebijakan yang berubah dalam semalam. Kedua, dan mungkin yang paling penting, adalah kerahasiaan perbankan. Singapura telah lama dikenal sebagai benteng privasi finansial. Undang-undang kerahasiaan perbankan mereka sangat ketat, melindungi identitas dan jumlah kekayaan nasabah dari pengintaian pihak luar, termasuk dari otoritas pajak negara asal nasabah. Ini adalah daya tarik utama bagi mereka yang ingin menjaga kekayaannya dari sorotan publik, menghindari pertanyaan rumit tentang asal-usul dana, atau sekadar menginginkan privasi absolut. Bank-bank di Orchard Road dan Marina Bay adalah pilihan yang sempurna. Kerahasiaan ini menjadi selimut pelindung yang nyaman, sebuah tembok tak terlihat yang memisahkan kekayaan mereka dari dunia luar. Pilar ketiga adalah rezim pajak yang sangat bersahabat. Singapura menawarkan tarif pajak penghasilan pribadi dan korporasi yang rendah, serta tidak adanya pajak atas keuntungan kapital dan pajak warisan.
Bayangkan seorang pengusaha yang berhasil menjual perusahaannya dengan keuntungan miliaran dolar. Di banyak negara lain, ia akan dikenakan pajak yang signifikan atas keuntungan tersebut. Di Singapura, keuntungan itu sepenuhnya menjadi miliknya, bebas potongan. Insentif ini dikombinasikan dengan jaringan perjanjian penghindaran pajak berganda, menjadikan Singapura magnet yang tak terelakkan bagi akumulasi kekayaan lintas generasi. Uang yang masuk ke Singapura cenderung akan tetap di sana, tumbuh dan beranak pinak tanpa terbebani oleh kewajiban pajak yang berat. Kombinasi ketiga faktor inilah yang menciptakan ekosistem sempurna. Jarak yang dekat hanya bonus. Hubungan ini telah berlangsung begitu lama, sehingga menjadi sebuah kenormalan. Namun, kenormalan inilah yang ingin didobrak oleh pemerintah Indonesia. Ketika negara membutuhkan setiap sen untuk mendorong roda pembangunannya sendiri. Di tengah kebutuhan mendesak untuk pendanaan domestik, muncullah sosok Menteri Keuangan Purbaya, berdiri di podium dengan bendera merah putih digambarkan sebagai teknokrat pragmatis dan berani mengambil risiko. Ia menolak program pengampunan pajak yang sifatnya sementara. Lahir kebijakan repatriasi dana yang komprehensif dan tegas, bukan sekadar imbauan. Ini paket insentif plus konsekuensi. Pengumuman pertengahan 2025 mengguncang bisnis di Jakarta dan di Singapura. Tujuan jelas, memperkuat fondasi ekonomi dari dalam. Pertama, menarik kembali likuiditas dolar ke sistem domestik. Membawa pulang miliaran dolar menebalkan cadangan devisa. Memberi Bank Indonesia lebih banyak amunisi untuk stabilkan rupiah. Kedua, memperdalam pasar keuangan dalam negeri. Dana tak hanya mengendap di rekening bank, mengalir ke pasar saham, pasar obligasi, investasi sektor real, menciptakan efek berganda bagi ekonomi. Kebijakan dirancang cermat. Di satu sisi, karpet merah untuk dana yang pulang, pembebasan pajak selama periode tertentu, kemudahan regulasi untuk investasi, surat berharga negara, proyek infrastruktur strategis, dana investasi real estate, jaminan kerahasiaan data dari otoritas pajak untuk periode awal. Itu gula, namun ada cambuk, penegakan hukum pajak lebih agresif, memanfaatkan perjanjian pertukaran informasi otomatis global. Era bermain petak umpet berakhir, pesan tegas dari Menko Purbaya. Pemerintah ingin membangun kemandirian finansial, kami tidak meminta, kami menata ulang aturan main. Risiko ada, langkah ini bisa memicu pelarian modal ke yurisdiksi lebih rahasia. Tapi Purbaya dan tim sudah menghitung. Mereka bertaruh. Daya tarik pasar domestik, tekanan regulasi internasional akan memaksa para raksasa finansial itu akhirnya pulang kandang. Gebrakan Menko Purbaya tidak membutuhkan waktu lama untuk menunjukkan hasilnya. Dalam beberapa bulan setelah kebijakan diumumkan dan periode repatriasi dimulai, efek positif mulai terasa deras di seluruh penjuru ekonomi Indonesia. Dampak yang paling cepat terlihat adalah pada nilai tukar rupiah. Grafik pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang menanjak tajam, dengan siluet proyek konstruksi di latar belakang. Banjir dolar yang masuk ke sistem perbankan domestik secara drastis meningkatkan pasokan valuta asing. Rupiah, yang selama ini seringkali berada di bawah tekanan, tiba-tiba menunjukkan taringnya. Penguatan terjadi secara signifikan, bergerak dari level psikologis yang rentan ke posisi yang jauh lebih kuat dan stabil. Penguatan ini bukan hanya angka di layar monitor, tetapi juga kelegaan bagi importir dan mereka yang memiliki utang dalam dolar. Seiring dengan penguatan rupiah, cadangan devisa negara melonjak ke rekor tertinggi. Bank Indonesia kini memiliki bantalan yang sangat tebal. Cadangan devisa yang gemuk ini adalah sebuah polis asuransi. Ia meningkatkan kepercayaan investor global terhadap fundamental ekonomi Indonesia, menurunkan risiko negara, membuat biaya pinjaman pemerintah di pasar internasional menjadi lebih murah. Kemampuan negara untuk menghadapi guncangan eksternal menjadi jauh lebih tangguh. Namun, dampak yang paling fundamental adalah terbukanya sumber pembiayaan pembangunan yang lebih mandiri. Dana repatriasi yang masuk tidak hanya diam di bank. Pemerintah berhasil mengarahkan sebagian besar dana tersebut ke sektor-sektor produktif. Pembangunan ibu kota baru, jalan tol Trans Pulau, pelabuhan laut dalam. Sektor swasta pun ikut bergairah.
Likuiditas yang melimpah membuat perbankan lebih mudah menyalurkan kredit dengan bunga yang lebih kompetitif, memicu investasi baru di sektor manufaktur, properti, ekonomi digital. Siklus positif pun tercipta, dana pulang, rupiah kuat, cadangan devisa naik, investasi meningkat, lapangan kerja tercipta, daya beli masyarakat menguat. Sementara Jakarta merayakan euforia ekonomi, suasana di seberang selat justru berkebalikan. Di distrik finansial Singapura, kepanikan terasa senyap namun nyata. Kebijakan repatriasi Indonesia adalah sebuah gempa bumi yang pusatnya berada di Jakarta, namun getarannya paling keras dirasakan oleh menara-menara perbankan di Raffles Place. Selama puluhan tahun, bank-bank Singapura, terutama divisi private banking mereka, sangat bergantung pada dana kelolaan dari nasabah kaya Indonesia. Kini, darah itu tersedot keluar dalam volume yang masif dan dalam waktu yang singkat. Kehilangan dana dalam jumlah puluhan, bahkan mungkin ratusan miliar dolar, menciptakan lubang menganga dalam neraca perbankan Singapura. Likuiditas di sistem keuangan mereka tiba-tiba mengetat. Bank-bank yang sebelumnya sangat leluasa dalam memberikan pinjaman dan melakukan investasi, kini harus mengerem mendadak. Ancaman krisis perbankan menjadi sebuah kemungkinan yang harus dihadapi oleh Otoritas Moneter Singapura, atau MAS. Efek domino tidak berhenti di sektor perbankan. Pasar properti mewah, apartemen, geria tawang, mendingin. Industri jasa pendukung mengalami penurunan pendapatan drastis. Industri gaya hidup merasakan penurunan pelanggan. Gajah di ruang kaca itu telah bergerak, dan kini pecahan kaca mulai berjatuhan di mana-mana. Secara regional, posisi Singapura sebagai safe haven finansial di Asia Tenggara mulai dipertanyakan. Malaysia, Thailand mulai mengamati langkah Indonesia dengan saksama. Ini adalah skenario mimpi buruk bagi Singapura. Model bisnis mereka sebagai brankas bagi kekayaan regional terancam runtuh. Dengan berhasilnya program repatriasi, mungkinkah Indonesia menggantikan Singapura sebagai pusat keuangan baru di Asia Tenggara? Potensinya ada di sana. Pasar domestiknya, sumber daya alamnya, dan kini likuiditas. Pemerintah bergerak cepat, regulasi disederhanakan, produk inovatif diluncurkan, perlindungan investor diperkuat. Bursa Efek Indonesia menunjukkan geliat luar biasa. Ambisi ini memicu gesekan diplomatik yang tak terhindarkan dengan Singapura. Para diplomat beradu argumen. Langkah dramatis Indonesia tidak luput dari panggung dunia. Para investor global menunjukkan reaksi yang beragam. Namun, seiring waktu, sentimen mulai berbalik. Lembaga keuangan internasional seperti Dana Moneter Internasional, Bank Dunia memberi respons hati-hati namun suportif. Mengakui keberhasilan memperkuat pendanaan domestik dan mengurangi kerentanan eksternal. Amerika Serikat cenderung mendukung. Bagi Tiongkok, ini peluang. Pasar lebih besar dan lebih banyak investasi. Kini, Indonesia dan Singapura berada di sebuah persimpangan jalan yang menentukan masa depan ekonomi regional. Skenario pertama, kebangkitan sebagai kekuatan finansial baru. Indonesia membangun ekosistem finansial sendiri. Jakarta makin menjadi pusat gravitasi ekonomi. Singapura beradaptasi. Skenario kedua, perang dingin finansial. Singapura merespons, meluncurkan perang insentif. Pemilik modal diperbutkan. Volatilitas aliran modal merusak ekonomi. Tidak ada pemenang. Pada akhirnya hari ini 28 September 2025 akan dikenang sebagai sebuah titik balik. Tapi titik balik menuju apa? Apakah ini benar-benar fajar dari era baru kebangkitan ekonomi Indonesia? Ataukah ini hanyalah babak pembuka dari sebuah pertarungan yang jauh lebih panjang? Hanya waktu yang akan menjawab. Dan kita semua adalah saksi dari pertarungan yang baru saja dimulai ini. Jika Anda setuju, like, komen, dan subscribe. Kita lanjut bedah datanya di episode berikutnya.